Halo, selamat datang di course terbaru aku tentang masa prasejarah di Indonesia. Dan kali ini di lesson pertama ini aku bakalan ngejelasin pengertian apa itu masa prasejarah. Oke. Jadi masa prasejarah itu bisa diartikan sebagai masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Jadi pra sejarah atau prehistory. Pra itu sebelum sejarah atau pra aksara itu tulisan. Jadi ini tuh masa dimana manusia belum mengenal tulisan. Dan setiap negara di belahan dunia manapun, di belahan bumi ini pasti pernah mengalami zaman ini gitu, masa dimana orang-orang belum mengenal tulisan. Tapi setiap bangsa di dunia ini juga mengalami masa sejarah di mana ketika mereka sudah bisa mengenal tulisan begitu. Jadi berdasarkan penelitian oleh para sejarawan, kita bisa nyimpulin kalau masa prasejarah atau nirleka ini juga, jadi masa prasejarah itu bisa dikenal dengan nama lain. Yang pertama itu praaksara, juga pranirleka. Pranirleka itu artinya zaman atau istilah yang digunakan untuk menyebut suatu zaman di mana di zaman ini belum ditemukan tulisan. Jadi komunikasinya itu masih sebatas lisan atau dengan oral tradition ini ya, tradisi lisan. Oke. Jadi sebenarnya zaman prasejarah ini berlangsung sejak kapan? Ini tuh berlangsung sejak manusia belum mengenal tulisan sampai akhirnya manusia mengenal dan memakai tulisan. Nah, jadi untuk zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan atau zaman di mana manusia sudah mengenal aksara itu berubah dinamakan jadi zaman aksara atau zaman sejarah. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, zaman prasejarah ini dimulai dari sejak zaman dimana manusia belum mengenal tulisan sampai dengan zaman atau abad ke-3 Masehi dan pada abad ke-4 Masehi. Dari sini manusia Indonesia mulai mengenal adanya tulisan. Bukti yang bisa mendukung pernyataan ini tuh dengan diketahuinya ada batu yang bertulis di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Jadi walaupun prasastinya ini nggak ada angka di tahunnya, namun bahasa dan juga bentuk huruf yang dipakai ini menggambarkan bahwa prasasti itu ditulis sekitar tahun 400 Masehi. Nah, jadi kira-kira di Indonesia ini semenjak ditemukannya prasasti di Muara Kaman, udah bisa disimpulin kalau sejak saat itu bangsa Indonesia sudah mulai mengenal tulisan atau sudah memasuki zaman sejarah. Oke. Nah, itu dia sekilas tentang zaman prasejarah. Sebenarnya zaman-zaman di muka bumi ini ada banyak zaman yang ada dari masa prasejarah sampai sekarang. Masa prasejarah itu sering dikenal juga dengan zaman purba atau masa purba, di mana manusianya juga dikenal atau disebut manusia purba. Tentang itu nanti kita bakalan jelasin di lesson berikutnya, masih jauh. Dan sekarang aku bakalan ngejelasin juga zaman-zaman yang ada di berbagai bidang. Jadi yang pertama itu ada zaman Arkaezoikum. Ini tuh adalah zaman yang paling tua. Jadi ini berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Dan di masa ini belum diyakini sih belum ada kehidupan karena bumi masih dalam proses pembentukan serta permukaannya itu masih sangat panas. Arkaezoikum itu yang pertama. Yang kedua ada Paleozoikum.
Paleozoikum ini biasa disebutnya zaman primer. Pada masa ini suhu bumi itu menurun dan mulai mendingin. Dan zaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Dan di masa ini juga muncul makhluk hidup bersel satu yang diperkirakan sebagai makhluk hidup pertama kali menghuni bumi. Itu Paleozoikum. Jadi tadi ada Archeozoikum dan Paleozoikum. Dan yang ketiga ini ada zaman Mesozoikum. Mesozoikum ini disebut juga sebagai zaman sekunder atau zaman reptil. Jadi masa ini berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu, dan di zaman ini hidup reptil-reptil raksasa kayak dinosaurus. Jadi dinosaurus ini hidup di zaman Mesozoikum atau zaman sekunder. Yang keempat ada zaman Neozoikum. Kalau zaman Neozoikum ini adalah zaman dimana udah mulai stabil nih, sudah ada hewan yang menyusui, udah ada mamalia. Jadi di sini juga masa dimana berkurangnya hewan reptil besar. Nah, kalau Neozoikum ini dibagi dua. Yang pertama ada Divilium atau Pleistocene, atau disebut juga zaman es, karena pada zaman ini es di daerah kutub mulai mencair karena perubahan iklim yang berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Nah, manusia udah mulai hidup di zaman ini, di zaman Divilium atau Pleistocene. Dan yang kedua ada zaman Alluvium atau Holocene. Ini berlangsung sekitar 20.000 tahun yang lalu dan ditandai dengan munculnya nenek moyang dari manusia modern, yaitu Homo sapiens. Seperti yang aku bilang, penjelasan tentang manusia purba, Homo sapiens, Meganthropus dan sebagainya bakalan aku bahas di lesson-lesson berikutnya. Nah, jadi itu sekilas tentang periodisasi zaman di muka bumi ini. Ya, tadi aku juga udah jelasin apa itu prasejarah. Jadi to sum up, aku mau kasih tahu pertama, zaman itu ada Archeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Cuman ada 4. Neozoikum ini dibagi lagi jadi 2, Divilium dan Alluvium. Oke. Jadi Archeozoikum itu zaman yang paling tua. Terus berlanjut ke Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Oke. Segitu dulu aja materi pertama atau lesson pertama di course kali ini. Selanjutnya aku bakalan ngejelasin tentang periodisasi masa prasejarah di Indonesia. Oke. See you on my next videos and bye.